Karena kita sudah diingatkan oleh Allah dengan kembalinya para ulama, orang-orang soleh. Ini tanda jelas bahwa bintang-bintang sudah pada berjatuhan. Apakah kita tetap akan tinggal diam mengikuti hari-hari seperti biasa? Ataukah kita berusaha untuk berlari kepada Allah? Karena ini bukan waktunya yang tepat untuk santai seperti dulu. Nggak bisa. Ini zamannya udah beda. Kesadaran kita harus betul-betul naik. Harus dalam kesadaran senantiasa. Apabila matahari digulung. Matahari itu kan sumber cahaya. Jadi kalau digulung itu, ini matahari digulung itu kan begini. Cahayanya udah di dalam. Yang ada tinggal di pinggir-pinggir aja. Matahari sumber cahaya, cahaya itu ilmu. Jadi ilmu yang sebenarnya itu adalah Al-Quran. Jadi sekarang ilmu Al-Quran ini sudah digulung, tinggal sedikit lagi. Jadi yang senang, yang mau dengar Al-Quran itu sedikit. Dan apabila gunung-gunung dijalankan atau dihancurkan. Jadi gunung itu pasaknya bumi, pasaknya agama itu para ulama, orang-orang yang tahu tentang ilmu, itu dijalankan atau dihancurkan. Kalau dijalankan artinya dia akan bisa bertambah pengalamannya lagi. Dihancurkan itu bisa jadi yang mulanya benar jadi hancur. Karena apa? Sudah mengikuti cara dunia, budaya dunia. Jadi cinta dunia, bukan cinta Allah. Ini tanda-tanda akhir zaman ini yang saya bacakan ini udah semua jelas, sudah ada semua. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini saya bacakan surat At-Takwir ini karena ini sehubungan dengan banyaknya meninggal ulama. Ini termasuk tanda akhir zaman. Apabila matahari digulung. Matahari itu kan sumber cahaya. Jadi kalau digulung itu, ini matahari digulung itu kan begini. Cahayanya udah di dalam. Yang ada tinggal di pinggir-pinggir aja. Nah, matahari sumber cahaya, cahaya itu ilmu. Jadi ilmu yang sebenarnya itu adalah Al-Quran. Jadi sekarang ilmu Al-Quran ini sudah digulung, tinggal sedikit lagi. Nah, jadi yang senang, yang mau dengar Al-Quran itu sedikit. Ya. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, bintang itu punya cahaya sendiri. Itu seperti para ulama. Banyak yang meninggal kembali kepada Allah, jatuh. Atau jatuh dalam arti yang lain lagi. Dan apabila gunung-gunung dijalankan atau dihancurkan. Jadi gunung itu pasaknya bumi, pasaknya agama itu para ulama, orang-orang yang tahu tentang ilmu. Itu dijalankan atau dihancurkan. Kalau dijalankan artinya dia akan bisa bertambah pengalamannya lagi. Ya. Dihancurkan itu bisa jadi yang mulanya benar jadi hancur. Karena apa? Sudah mengikuti cara dunia, budaya dunia. Jadi cinta dunia, bukan cinta Allah. Nah, itu yang hancur. Dan apabila onta-onta bunting dibiarkan. Onta itu kendaraan dulu. Nah, bunting itu besar perutnya. Jadi orang-orang yang berperut besar itu dibiarkan tanpa merasa itu dosa. Mengikuti selera, makan, jadi perutnya besar. Nah ini dibiarkan. Malah di budaya sekarang. Dan apabila hewan-hewan liar dikumpulkan.
dikumpulkan dalam perut. Ada makanan apa, hewan-hewan bermacam-macam. Dan apabila lautan diluapkan, dipanaskan apa? Dipanaskan, diluapkan. Nah, ini bisa lautan dohir, bisa juga lautan batin. Kalau lautan dohir diluapkan itu kan kayak tsunami. Kalau lautan yang batin ini lautan ilmu, ya, diluapkan. Dan apabila ruh dipertemukan, ya. Sekarang orang untuk bicara dengan ruh sipulan, udah bisa. Dan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya. Nah, jadi bayi itu orang lemah, perempuan itu orang lemah. Jadi orang-orang yang lemah yang terkubur ruhnya oleh nafsunya. Nah, dengan dosa apa dia dibunuh? Nah, jadi dan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, dengan dosa apa dia dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran dibeberkan. Ya. Jadi kok sekarang lembaran-lembaran itu kan semua udah kasih penjelasan-penjelasan di mana-mana. Dan apabila langit dilenyapkan. Artinya banyak ya kan orang yang stroke, nggak tahu apa-apa lagi, langitnya lenyap. Nah. Dan apabila itu menunjukkan waktu ya, sudah terjadi sekarang ini. Ini sudah terjadi. Dan apabila neraka jahim dinyalakan, neraka jahim itu neraka yang panas. Dinyalakan di mana? Di hati-hati manusia. Jadi kesan apa namanya? Jadi marah, jadi apa yang sudah tingkat tinggi. Dan apabila jannah didekatkan, mana ini kita lagi mendekat kepada jannah. Dengan kita paham ilmu kesadaran itu kita akan jannahnya akan dimasukkan. Mengetahui tiap diri apa yang dia kerjakan atau yang dihadirkan. Jadi tahu kita misalnya sakit kepala, oh ini cara berpikir salah. Oh ini di kaki ada, itu tahu. Maka sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang terbenam. Jadi ada bersumpah dengan bintang-bintang yang masih beredar, orang-orang yang punya ilmu yang masih bekerja, dan orang-orang yang sudah nggak ada. Dan malam apabila telah larut. Ya. Sekarang ini malam udah gelap. Dan subuh apabila telah menyingsing, subuh kan akan keluarnya matahari kan, cahaya. Sesungguhnya dia benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Nah, ini coba dipahami. Nah, bagi yang paham dia akan mengerti. Yang mempunyai kekuatan di sisi pemilik aras dengan kedudukan tinggi. Ditaati, disanya dipercaya. Jadi ruhnya itu kalau zahirnya seseorang mungkin kita lihat sepele lah. Nah, tapi yang dalamnya ini ditaati, dipercaya. Dan tidaklah teman kalian dengan gila. Nah, jadi orang yang mendekat ke Allah, orang yang sudah meninggalkan ke arah dunia, maksudnya nggak seperti dulu dianggap gila. Dan tidaklah teman kalian dengan gila.
saya juga dibilang gila. Nah, sungguh telah dia melihatnya di ufuk langit yang nyata. Jadi melihat apa? Melihat ayat-ayat Allah itu sebenarnya. Dan tidaklah dia atas yang gaib dengan kikir. Jadi tidak menyembunyikan masalah gaib yang dia ketahui. Dan tidaklah dia dengan perkataan setan yang terkutuk. Ya. Jadi ini kalau dulu awal-awal Allah memberi saya ilmu seperti ini dijauhi. Kadang teman itu kalau ngomong dekat saya itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena apa? Takut begitu. Lalu kemana kalian hendak pergi? Nah, ini ditanya, kemana kalian hendak pergi? Apa ke arah Allah atau ke arah dunia? Nah, sungguh dia hanyalah peringatan untuk seluruh alam. Bagi siapa yang menghendaki dari kalian untuk tetap menempuh jalan yang lurus. Bagi siapa yang menghendaki dari kalian untuk menempuh jalan yang lurus. Dan tidaklah kalian dapat menghendaki kecuali bahwa Allah menghendaki, Rabbi semesta alam. Jadi yang bisa, yang boleh menghendaki hanyalah Allah, Rabbi semesta alam. Jadi ini tanda-tanda akhir zaman ini yang saya bacakan ini udah semua jelas, sudah ada semua. Jadi sebenarnya kita bagi yang hati-hati yang terpanggil, yang sadar, itu yang Allah berikan cahaya. Nah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali dengan Al-Quran. Karena zaman ini jalan satu-satunya yang aman itu adalah kita kembali dengan Al-Quran. Mungkin karena kita sudah diingatkan oleh Allah dengan kembalinya para ulama, orang-orang soleh yang sudah mendahului kita. Ini tanda jelas bahwa bintang-bintang sudah pada berjatuhan. Apakah kita tetap akan tinggal diam mengikuti hari-hari seperti biasa, ataukah kita berusaha untuk berlari kepada Allah? Karena ini bukan waktunya yang tepat untuk santai seperti dulu. Nggak bisa. Ini zamannya udah beda. Ya. Jadi kesadaran kita harus betul-betul naik, harus dalam kesadaran senantiasa. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan untuk malam ini. Semoga pelajaran ini memperkuat terutama pribadi saya, keluarga dan kita semua ini, sehingga Allah perkuat kita tetap terus teguh di jalannya dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.